Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kelompok kami dari kelompok 6 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Environment, Power, and Culture. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maududi Hasan, NPM 106, Marita Dwi, NPM 112, Cia Dinasti, NPM 125, Natasha Cindy, NPM 141, dan Vero Amdaria, NPM 144. Lingkungan umum organisasi yaitu lingkungan umum terdiri dari faktor-faktor yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap operasi namun tetap mempengaruhi aktivitas perusahaan. Dimensi lingkungan umum bersifat membosankan dan tidak spesifik, sedangkan dimensi lingkungan tugas terdiri dari organisasi tertentu. Elemen atau dimensi lingkungan secara umum ada 5. Yang pertama, economic dimension atau dimensi ekonomi suatu organisasi adalah status keseluruhan sistem ekonomi tempat organisasi beroperasi. Selanjutnya, yang kedua ada technological dimensi, itu menunjukkan metode yang tersedia untuk menghubungkan sumber daya ke dalam produk atau layanan. Manajer di sini harus berhati-hati tentang dimensi teknologi. Keputusan investasi harus akurat dalam teknologi baru dan harus dapat beradaptasi dengan teknologi tersebut. Yang ketiga yaitu socio-cultural dimension atau adat istiadat, nilai-nilai, dan demografi masyarakat di mana organisasi beroperasi membentuk dimensi sosiokultural dari lingkungan umum. Yang keempat, ada political legal dimension atau dimensi politik hukum dari lingkungan umum mengacu pada hukum bisnis pemerintah, hubungan bisnis pemerintah, dan situasi politik dan hukum suatu negara secara keseluruhan. Yang kelima, ada international dimension. Di sini, hampir setiap organisasi dipengaruhi oleh dimensi internasional. Hal ini mengacu pada sebuah manat keterlibatan dan organisasi terpengaruh oleh bisnis di negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada lingkungan tugas organisasi. Lingkungan tugas terdiri dari faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh operasi organisasi. Faktor-faktor tersebut ada antara lain ada pesaing. Kebijakan organisasi seringkali dipengaruhi oleh pesaing. Suatu pasar yang kompetitif, perusahaan selalu berusaha untuk bertahan dan melangkah lebih jauh dari para pesaingnya. Dalam perekonomian dunia saat ini, persaingan dan pesaing dalam segala hal meningkat pesat. Dampak positifnya adalah pelanggan selalu mempunyai pilihan dan kualitas produk secara keseluruhan menjadi tinggi. Yang kedua ada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama setiap organisasi. Pelanggan adalah siapa yang membayar uang untuk produk atau layanan organisasi. Mereka adalah orang-orang yang memberi keuntungan yang menjadi target perusahaan. Manajer harus memperhatikan dimensi lingkungan tugas pelanggan karena pelangganlah yang membeli dan yang membuat perusahaan tetap hidup dan sehat. Yang ketiga ada pemasok. Pemasok adalah penyedia bahan produksi atau jasa. Berurusan dengan pemasok adalah tugas manajemen yang terpenting. Yang keempat, ada regulator. Regulator adalah unit dalam lingkungan tugas yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan, mengatur, atau mempengaruhi kebijakan dan praktik organisasi. Yang kelima, ada mitra strategis. Mereka adalah organisasi dan individu yang memiliki perjanjian kesepahaman dengan organisasi untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya ada lingkungan internal organisasi. Kekuatan atau kondisi atau lingkungan yang berada dalam batasan organisasi merupakan unsur lingkungan internal organisasi. Yang pertama ada pemilik. Pemilik dapat berupa perorangan atau sekelompok orang yang mendirikan perusahaan atau membeli saham perusahaan di pasar saham. Mereka berhak mengubah kebijakan perusahaan kapan saja. Yang kedua ada dewan direksi.
adalah badan pengatur perusahaan yang dipilih oleh pemegang saham dan mereka diberi tanggung jawab untuk mengawasi manajer puncak perusahaan seperti manajer umum. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan dan juga serikat pekerja merupakan bagian terpenting dari lingkungan internal. Jika dikelola dengan baik, hal ini dapat mengubah kebijakan organisasi secara positif. Namun, pengelolaan tenaga kerja yang buruk dapat menyebabkan situasi bencana bagi perusahaan. Yang terakhir ada budaya. Budaya organisasi adalah perilaku kolektif para anggota organisasi dan nilai-nilai, visi, keyakinan, kebiasaan yang mereka lampirkan pada tindakan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Budaya organisasi. Budaya organisasi seperti DNA, tempat kerja, terdiri dari keyakinan, nilai perilaku, dan adat istiadat bersama yang memandu cara orang-orang dalam organisasi berinteraksi dan bekerja. Hal ini dibentuk oleh berbagai faktor seperti ritual, simbol, dan praktik yang berkembang seiring waktu. Budaya ini mempengaruhi cara karyawan memandang perusahaan, pendekatan pemecahan masalah, dan pada akhirnya cara mereka bertindak dalam organisasi. Perusahaan yang berbeda menekankan dimensi budaya yang berbeda, seperti fokus Sony pada inovasi produk atau penekanan Southwest Airlines pada penilaian karyawannya. Bagaimana budaya mempengaruhi manajer? Yang pertama, terlihat sibuk meskipun sebenarnya Anda tidak sibuk. Yang kedua, jika Anda mengambil resiko dan gagal dalam hal ini, Anda akan membayar mahal untuk itu. Yang ketiga, sebelum Anda mengambil keputusan, diskusikanlah dengan atasan Anda agar dia tidak terkejut. Yang keempat, kita membuat produk kita hanya sebaik yang dipaksakan oleh persaingan. Yang terakhir, apa yang membuat kita sukses di masa lalu akan membuat kita sukses di masa depan. Bagaimana karyawan mempelajari budaya? Budaya ditularkan kepada karyawan melalui berbagai cara. Yang paling penting adalah cerita, ritual, simbol, dan bahasa. Yang pertama, cerita. Cerita organisasi berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk menyebarkan budaya dalam perusahaan. Mereka seringkali berkisar pada peristiwa penting, tokoh kunci, atau momen penting dalam sejarah organisasi. Yang kedua, ritual. Ritual perusahaan adalah rangkaian aktivitas berulang yang mengekspresikan dan memperkuat nilai-nilai perusahaan organisasi. Tujuan apa yang paling penting dan orang-orang mana yang penting dan mana yang tidak penting bisa dibuang. 3. Simbol materi. Lingkungan dan simbol material dalam suatu bisnis seringkali mengkomunikasikan banyak hal tentang budaya dan nilai-nilainya. Mulai dari tata letak ruang kerja hingga fasilitas yang ditawarkan. Elemen-elemen ini berkontribusi dalam membentuk kepribadian organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, bahasa. Tentu saja bahasa atau jargon khusus dalam organisasi seringkali berfungsi sebagai agen pengikat antar anggota. Kosakata unik ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi tetapi juga menandakan pemahaman dan penerimaan bersama terhadap budaya organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah hubungan organisasi dan lingkungan. Organisasi adalah sistem terbuka dan harus berhubungan dengan lingkungannya. Mereka harus memperoleh sumber daya dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berfungsi. Perusahaan juga harus memberikan produk atau layanan yang dihargai pelanggan. Organisasi dapat merancang sejumlah respon untuk mengelola antarmuka lingkungan, mulai dari tanggapan administratif internal seperti pembentukan unit khusus untuk memindai lingkungan hingga eksternal tanggapan kolektif
seperti membentuk aliansi strategis dengan organisasi lain. Bagaimana organisasi beradaptasi dengan lingkungannya? Ada 5 di sini. Yang pertama itu manajemen informasi. Yang kedua adalah respon strategis. Yang ketiga merger atau pengambil alihan, akuisasi, dan aliansi. Yang keempat ada desain dan fleksibilitas organisasi. Dan yang terakhir ada pengaruh langsung terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada power. Apa itu power? Power yaitu kekuatan, dapat diartikan sebagai kemampuan atau daya untuk melakukan suatu tindakan atau menghasilkan perubahan. Ini bisa merujuk pada kekuatan fisik, mental, atau bahkan kekuatan dalam konteks sosial atau politik. Kemudian ada sumber kekuatan. Sumber kekuatan bisa berasal dari beberapa komponen. Yang pertama ada sumber manusia, yang kedua sumber finansial, kemudian struktur organisasi, budaya organisasi, kemudian inovasi dan teknologi, lalu hubungan dengan stakeholder, lalu reputasi dan merek, dan yang terakhir ada adaptabilitas. Apakah penting bagi manajer memiliki kekuatan di organisasi? Ya, tentu saja sangat penting bagi organisasi. Umumnya membutuhkan manajer yang memiliki beragam kekuatan untuk memastikan kinerja yang efektif dan efisien. Beberapa kekuatan yang penting bagi seorang manajer meliputi yaitu kepemimpinan, yang kedua komunikasi, lalu keputusan yang bijak, manajemen waktu, keterampilan antar personal, kreativitas dan inovasi, lalu kemampuan mengelola konflik dan pengetahuan industri. Sekian presentasi dari kelompok kami.